Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, pada pembelajaran 1, pada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Ayo kita mulai belajarnya. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti melalui membaca teks siklus air, siswa mampu menemukan minimal 3 peristiwa pada teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan urutan peristiwa siklus air dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis terbentuknya air tanah dan air permukaan dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan, siswa mampu melakukan percobaan, melaporkan hasil percobaan terbentuknya air tanah dan air permukaan. Nah, anak-anak, coba kita amati dua buah gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan lingkungan persawahan yang sangat hijau. Kemudian gambar B menunjukkan lingkungan yang sedang mengalami kekeringan. Coba kita amati dua gambar berikut. Gambar mana yang lebih indah untuk dilihat, anak-anak? Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Dan apakah yang menyebabkannya? Mari kita simak. Anak-anak, Ibu punya cerita non-fiksi tentang siklus air. Kita akan mengidentifikasi urutan peristiwa cerita tersebut. Kita baca terlebih dahulu ya. Nah, cara mengidentifikasinya yang pertama kita baca teks dengan cermat. Kemudian kita buat dalam diagram alir atau peta pikiran. Kita tuliskan terlebih dahulu judulnya, yaitu siklus air. Kemudian yang kedua, kita cermati tiap-tiap paragrafnya. Perhatikan kejadian apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Pada paragraf pertama, terdapat peristiwa pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Kemudian, pada paragraf kedua, peristiwa yang terjadi adalah penguapan air laut karena pemanasan. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga adalah uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, anak-anak, di hadapan kalian terdapat dua gambar yang sangat berbeda. Di sebelah kanan kalian adalah gambar lingkungan persawahan atau pedesaan. Kemudian di sebelah kiri kalian adalah gambar perkotaan. Coba kita amati baik-baik anak-anak dari kedua gambar tersebut. Jika terjadi hujan, maka pada gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Ya betul, gambar sebelah kanan kalian lingkungan persawahan akan lebih mudah menyerap air dibandingkan gambar sebelah kiri kalian. Kita ulang kembali tentang daur siklus air. Anak-anak, mari kita ingat kembali tentang proses siklus air. Siklus air dimulai dari evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuhan. Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadilah kondensasi atau pengembunan. Karena mendingin, air pada awan lama-kelamaan berat dan terjadilah prestisipasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ada yang masuk ke sungai, danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Air hujan yang masuk ke tanah melalui celah-celah tanah akan menjadi air cadangan dan menjadi sumber air tanah. Akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Adanya air dan akar menyebabkan struktur tanah kokoh dan tidak mudah longsor. Anak-anak, berikut ini adalah hal-hal yang bisa menghambat ketersediaan air.
Penebangan atau pembakaran hutan secara liar untuk membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri, hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah menyimpan air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Karena tidak ada air yang meresap ke dalam tanah, maka akan terjadi kekeringan. Penutupan permukaan tanah dengan beton atau aspal, misalnya jalan raya, jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi semakin menipis. Akibatnya pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Kita akan melakukan percobaan tentang membuktikan air tanah dan air permukaan. Simak videonya baik-baik ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan 2 wadah, batu-batu dan batu bata, air, dan penggaris. Mari kita mulai percobaan kali ini. Masukkan batu-batu dan batu bata dalam wadah. Isi dengan air hingga tenggelam. Lalu ukur ketinggian permukaan air tersebut. Mari kita lihat hasilnya pada 1 jam kemudian. 1 hour later. Setelah 1 jam, mari kita ukur ketinggian air tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tentang air tanah dan air permukaan, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak, belajar kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.